Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin Bapak sampaikan selamat pada kalian semuanya yang telah diterima di SMA Negeri 5 Tangerang. Sekarang kalian telah menjadi warga SMA Negeri 5 Tangerang, dan salah satunya dengan mengikuti MPLS sebagai bekal kalian untuk mengenal lebih dalam SMA Negeri 5 Tangerang. Pada sesi kelima ini, Bapak mendapat tugas untuk memberikan materi pendidikan karakter. Kita mulai ya. Ini ada visi SMA Negeri 5 Tangerang. Coba kalian simak dengan baik. Visi SMA Negeri 5 Tangerang terdepan dalam membangun dan mengantarkan pribadi terdidik yang berakhlakul karimah dan berbudaya lingkungan menuju sukses di era globalisasi. Visi SMA Negeri 5 Tangerang ini mengandung visi untuk membangun siswa agar memiliki karakter atau watak seperti berikut. 1. Memiliki akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. 2. Memiliki kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Menjadi siswa yang sukses di era globalisasi. Jadi dilihat dari visi ini, kita sudah melihat bahwa SMA 5 ingin siswanya memiliki karakter seperti yang telah disebutkan tadi. Berikut di slide ketiga, di membangun karakter bangsa. Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia di era globalisasi, sementara kualitas SDM Indonesia dipertanyakan. Konon tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia menduduki urutan 109 dari 174 negara, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jadi bisa lihat di situ bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat memprihatinkan ditinjau dari mutu pendidikan. Konon di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mutu pendidikannya tertinggal jauh. Lihat slide berikut, kualitas pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi lihat di situ bahwa pemerintah punya program melalui pendidikan nasional, yaitu ingin mengembangkan kemampuan peserta didik. Berikut adalah membentuk watak karakter peserta didik, peradaban yang bermartabat, yaitu memiliki kecerdasan dalam kehidupan. Jadi ke depan kita harus benar-benar cerdas karena akan bersaing dengan negara-negara lain yang telah maju di bidang pendidikan. Berkembangnya potensi yang dimiliki peserta didik. Jadi nanti kalian harus punya kreativitas gitu ya dalam rangka berkembang tadi. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Jadi diharapkan selain punya ilmu juga kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu adalah modal spiritual kita. Kemudian akhlak kita juga harus mulia. Bagaimana nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari, mudah-mudahan dihindari dari kerjaan yang kotor ya, dengan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian sehat, baik jasmani maupun rohani. Kemudian juga berilmu, jadi kalian punya wawasan keluar ya dengan ilmu. Kemudian juga kreatif. Ya, jadi selain bertakwa, sehat, kemudian berilmu juga kalian nanti harus kreatif karena itu modal kalian juga. Dan diusahakan juga kalian bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian jadilah warga negara yang demokratis.
jangan ingin menang sendiri, ya, jangan memaksakan kehendak sendiri. Kemudian bisa bertanggung jawab, apa yang kalian lakukan, kerjakan, bisa kalian bertanggungjawabkan. Kemudian ini slide kelima adalah prioritas Presiden bidang pendidikan tahun 2020 sampai 2014 dan sampai sekarang masih berlaku. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, kemudian terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan. Kemudian menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Jadi pemerintah ada keinginan adalah peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Jadi kalian nanti punya beberapa sukan, ya. Kemudian juga selain akses juga ada kualitas. Kemudian juga pemerintah punya keinginan selain berkualitas pendidikan juga terjangkau. Dalam arti ya mungkin kalau dilihat dari pembiayaan murah dan mudah-mudahan sih bisa gratis, ya. Kemudian juga relevan dengan yang kalian inginkan, kemudian efisien, mudah menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, gitu ya. Jadi dengan pendidikan tadi kalian bisa meningkatkan kesejahteraan. Kemudian juga ada kemandirian, sekali lagi, ya, jangan bergantung pada orang lain. Diusahakan nanti kalian kalau sudah berilmu ya harus mandiri, jangan bergantung pada orang lain. Kemudian juga punya keluhuran budi pekerti. Kemudian juga punya karakter bangsa yang kuat. Apa karakter bangsa yang kuat? Jadi tadi di awal, gitu ya, punya akhlak yang kuat, bagus, akhlakul kalimah, ya, mulia. Kemudian juga bertanggung jawab, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu karakter bangsa Indonesia. Pemerintah juga punya keinginan pembangunan bidang pendidikan adalah diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi kita mudah-mudahan ekonominya meningkat terus, didukung dengan keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan. Jadi kalian itu adalah modal dasar nanti untuk pembangunan, dan kalian sendiri nanti juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan kalian mencari pekerjaan, kalau bisa carilah, ya, ciptakan lapangan pekerjaan. Banyaklah usaha yang bisa kalian lakukan. Kemudian menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Jadi apa yang dibutuhkan nanti kalian mau sudah siap. Ini ada pendapat dari Aristoteles. Dua hal yang berbeda tentang keunggulan manusia, human excellences. Yang pertama adalah excellences of thought, keunggulan pemikiran. Kemudian excellences of character, keunggulan karakter. Itu ada kebajikan moral atau keunggulan moral. Kombinasi kualitas yang membuat seseorang menjadi orang yang secara etis dikagumi. Kalau dikagumi itu baik dari kelakuan maupun ucapan. Itu adalah orang yang punya etis, ya, dikagumi oleh seseorang. Kemudian ada pendapat dari Erikson, youth and idealism. Youth is the time of life when individuals are the most idealistic and often to big decision and commitment. Jadi kalau diterjemahkan adalah pemuda dan idealisme. Masa muda adalah masa kehidupan ketika individu paling ideal. Jadi, anak muda itu punyanya yang ideal menurut keinginan dia, gitu ya. Jadi punya ideal, ingin seperti ini, seperti itu, seperti itu, ya. Kemudian dia terbuka untuk keputusan dan komitmen. Jadi dia komitmennya sangat kuat dan ada keterbukaan. Itu kata Erik Erikson, ya, tentang pemuda yang memiliki idealisme. Kondisi saat ini, fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai ancaman yang berpotensi untuk menggulung tata nilai dan tradisi bangsa.
bangsa kita dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan populerisme asing. Globalisasi adalah juga sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama. Pergaulan internasional dan globalisasi menyebabkan munculnya daya saing antar negara. Jadi ini globalisasi itu adalah mendunia. Jadi ada pergerakan ya yang strategis yang membawa pengaruh begitu besar terhadap kehidupan manusia, termasuk bangsa Indonesia. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa dengan globalisasi ini adalah merupakan ancaman, yaitu untuk potensi menggulung tata nilai dan tradisi bangsa kita, yang ingin menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan populerisme asing ya. Jadi ingin fragmen adalah cuplikan ya petikan sebuah cerita kayak gitulah, angan-angan. Kemudian populisme adalah dikenal dan disukai oleh orang banyak gitu. Jadi ada keinginan seperti itu. Jadi global ini adalah fenomena gejala alami secara alami ya. Jadi ada perkembangan proses peradaban yang harus kita lalui bersama. Kemudian ada definisi karakter. The combination of traits and qualities distinguishing the individual nature of a person or thing. The set of qualities that make somebody or something distinctive, especially somebody's qualities of mind and feeling. Juga pendapat asing ya kalau kita terjemahkan adalah definisi karakter, kombinasi sifat dan kualitas yang membedakan sifat individu dari seorang atau sesuatu. Jadi kalian bisa pahami bahwa yang disebut dengan karakter itu adalah sebuah kombinasi, yaitu kombinasi antara sifat dan kualitas. Itulah yang membedakan sifat individu dari seseorang atau dengan yang lainnya. Itu definisi karakter yang pertama. Yang kedua adalah kualitas set yang membuat seorang atau sesuatu yang khas, terutama kualitas pikiran dan perasaan seseorang. Jadi karakter juga bisa diartikan adalah sesuatu yang khas yang ada dalam diri seseorang. Biasanya dilihat dari kualitas pikiran dan perasaan seseorang. Jadi ada orang yang punya pikirannya begitu pandai mungkin ya, cerdik seperti itu, punya kualitas dibandingkan dengan yang lainnya. Itu secara sederhana tentang definisi karakter. Kemudian ini ada pendapat dari Likonas teori, tentang teori Likonas ya. Yang pertama, pendidikan karakter berintikan pada nilai etika sebagai dasar dari karakter yang baik. Jadi menurut Likona, pendidikan karakter itu berintikan dari nilai etika, dan nilai etika ini adalah merupakan dasar dari karakter yang baik. Jadi kalau kalian ingin melihat karakter yang baik itu dari seseorang, itu etikanya. Yang kedua adalah karakter harus didefinisikan secara komprehensif yang meliputi berpikir, perasaan, dan perilaku. Jadi karakter itu adalah didefinisikan secara komprehensif ya, kebersamaan, yaitu meliputi cara berpikir, kemudian punya perasaan dan perilaku. Jadi sudah pasti ya, itu perilakunya udah pasti bagus. Kalau dia berdasarkan nilai etika tadi ya, karakternya akan baik. Yang ketiga, pendidikan karakter yang efektif membutuhkan kemampuan proaktif dan pendekatan yang komprehensif yang menonjolkan nilai-nilai yang esensial di dalam kehidupan di sekolah. Jadi tadi di awal kita punya visi ya, SMA 5 Tangerang. Jadi kita sudah berkeinginan bahwa lulusan SMA 5 itu nanti punya karakter yang baik ya, salah satunya adalah dengan akhlak mulia tadi. Jadi esensi, kita punya esensi yang baik ya tentang karakter. Yang empat, sekolah haruslah merupakan komunitas masyarakat peduli. Sudah pasti ya, sekolah ini adalah orang-orang terdidik. Jadi merupakan
komunitas kumpulan masyarakat yang peduli terhadap apa saja ya, tentang kehidupan sosial gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk mengembangkan karakter, siswa membutuhkan kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Ya, jadi kalau kalian ingin berkembang karakternya, itu ada yang dibutuhkan oleh kalian, yaitu kalian punya kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Kemudian ini ada pendapat John Stuart Mill. Development of character is a solution to social problems and worthy educational idea. Pembangunan karakter merupakan solusi dan permasalahan sosial dan cita-cita pendidikan yang layak. Itu kata John Stuart ya. Jadi pembangunan karakter ini adalah merupakan solusi, jalan keluar dari permasalahan sosial. Kemudian juga cita-cita pendidikan yang layak. Jadi mudah-mudahan SMA 5 nanti kalian bisa menilai apakah pendidikannya bisa dianggap layak, nanti kalian yang menilai. Kalau Bapak sendiri sih sudah dianggap SMA 5 ini udah layak ya, dan udah modal yang bagus tentang pendidikan. Kemudian ada pendapat dari Herbert Spencer, education has for its object the formation of character. Kualitas set yang membuat seseorang atau sesuatu yang khas, terutama kualitas pikiran dan perasaan seseorang. Ya, jadi kalian bisa melihat bahwa ada sesuatu yang khas dalam diri seseorang, terutama bisa dilihat dari kualitas pikiran dan perasaan seseorang. Dia selalu berpikir ke depan gitu ya, dan ke depan. Kemudian juga ada perasaan terhadap orang lain ya. Dan dalam dirinya adalah punya rasa iba gitu, ingin membantu dan lain sebagainya. Itu perasaan moral. Berikut ada perkembangan karakter, perkembangan moral. Karakter berkembang melalui tindakan-tindakan yang mengandung nilai moral. Jadi bisa kalian pahami, kalian lihat bahwa ternyata karakter itu bisa berkembang melalui tindakan-tindakan yang mengandung nilai moral. Jadi perbaiki moral kalian juga, bahwa itu nanti akan mengikuti terhadap karakter. Karakter berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Ya. Jadi kalian jangan diam diri di rumah, gitu ya, ngendon di kamar, gitu. Cobalah berinteraksi dengan tetangga sebelah, gitu. Kemudian tetangga depan, kiri depan, belakang. Kemudian juga di sekolah pun sama kalian, ya. Harus berinteraksi dengan minimal kalian berinteraksi dengan teman sekelas ya, sekelas saja kalian. Kalau sekarang tahun ini katanya ada 10 kelas tuh, kalau satu kelas 36 orang berarti sudah 360 orang. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan banyak siswa yang untuk kelas 10 saja 360 orang. Ya minimal kalian interaksi dengan sekelasnya dulu, coba seperti itu ya. Karena kalau untuk dengan kelas lain memerlukan perkenalan yang begitu panjang gitu ya. Jadi kalian nanti di sekolah di SMA 5 itu akan sekolah selama 3 tahun kalau kalian pun lancar gitu ya pendidikan kalian gitu. Tapi diusahakan ya itu kali kalian bisa ini ya bisa 3 tahun bisa kalian selesaikan. Dalam 3 tahun tadi kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman atau kakak kalian di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 ada 9 kelas. Kelas 12 juga ada 9 kelas. Jadi 11 dan 12 itu ada 18 kelas kali 36. Yang kelas 10 aja tadi sudah 360 ditambah dengan kelas 11 12. Jadi kalian nanti selama 3 tahun itu sudah berinteraksi dengan
teman kalian di SMA 5 itu sudah berapa banyak itu di lingkungan sekolah. Kalau ke lingkungan di rumah mungkin terbatas seperti itu ya. Di sekolah itu begitu banyak kalian, udah ribuan kita ini. Coba dari 1000 ribuan tadi kalian sudah dapatkan teman begitu berapa banyak. Jangan hanya di lingkungan kelas saja gitu ya. Coba berinteraksi dengan di kelas lain juga seperti itu. Jadi supaya nanti bisa menambah wawasan kalian. Kalau dengan sekelas mungkin terbatas gitu. Apalagi nanti kalian di kelas 11 kan sudah diputar lagi kalian, sudah berpisah waktu teman di kelas 10. Jadi kalau kalian di awal sudah mulai berinteraksi, jadi nanti kalian tidak akan canggung. Teman-teman yang ada di kelas 11 nanti kalian sudah terbiasa, oh itu teman kita udah terbiasa berinteraksi, jadi enak gitu ya, nggak canggung seperti itu. Kemudian ini ada pilar karakter, trustworthiness. Pertama trustworthiness yaitu layak dipercaya. Jadi Bapak berharap nanti kalian itu seorang yang jujur, jangan mencurangi ya apapun terhadap orang lain. Kemudian jangan mencontek, biasakanlah dengan hasil pemikiran sendiri. Jadi ulangan belum dimulai kalian udah lihat kiri kanan ya, nyari-nyari teman supaya dapat ini. Kalau temannya lengah kalian contek seperti itu. Kemudian yang berikut dipercaya, diandalkan. Jadi kalian nanti harus bisa dipercaya teman sendiri, bisa diandalkan. Kerjakan apa yang sudah diucapkan akan dikerjakan. Jadi itu adalah kalian bisa bertanggung jawab. Memiliki semangat untuk berbuat baik. Upayakan diri dalam kalian ya untuk selalu berbuat baik sama orang lain. Dan itu adalah modal kalian juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Membangun reputasi yang baik. Ya, jangan diawali dengan yang jelek. Ya, kalau ada ulangan kerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan. Kan itulah yang akan membangun kalian, reputasi kalian. Orang lain tinggal menilai, oh kalian memang nanti ranking 1 karena memang layak kalian ranking 1. Kemudian loyal kepada keluarga, teman dan bangsa. Kalau keluarga udah pasti kalian harus loyal, ya. Kemudian nanti ditambah dengan teman. Kemudian nanti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah respect, rasa hormat. Jadi kalian diminta nanti punya rasa hormat, yaitu memperlakukan orang lain dengan cara menghargai. Jadi bukan dengan adu tawar gitu ya, menghargai itu menghormati juga seperti itu. Kalian bisa menghormati adik kelas kalian, kakak kelas kalian, guru kalian, pesuruh gitu, dan sebagainya. Itu adalah rasa hormat kalian. Minimal kalian di lingkungan sekolah gitu ya, sudah kalian terapkan. Kemudian toleran terhadap perbedaan. Di kelas ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama berbeda. Jadi kalian nanti harus punya rasa toleransi. Kemudian menggunakan perilaku dan bahasa yang baik dan menghindari bahasa yang jelek. Jadi Bapak nanti tidak ingin kalian nanti di kelas ada bahasa manggil temannya jing, bego, goblok gitu ya. Jangan. Jadi perilaku kalian nanti diperlihatkan itu dengan menggunakan bahasa yang baik. Santunlah kalian seperti itu. Mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi kalau kalian ingin menyakiti orang lain harus tahu perasaan orang lain itu. Kalau dia itu nggak mau disakiti. Kemudian jangan menakuti, memukul atau menyakiti orang lain. Ini nanti sudah termasuk dalam kategori HAM nanti kalian gitu ya. Jangan gampang memukul dengan tangan kalian. Kemudian juga jangan menyakiti orang lain. Memberi ketenangan pada saat ada kemarahan. Jadi kalau kalian nanti meletup amarahnya, cobalah berdiam diri. Jangan langsung dikeluarkan. Hindari penghinaan terhadap orang lain. Ya, kemudian juga ketidaksetujuan. Yang ketiga adalah responsibility, yaitu memiliki tanggung jawab. Kerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Nanti kalian mungkin akan dapat tugas ya dari guru-guru. Kalian punya rasa tanggung jawab, kerjakanlah tugas tadi dengan baik. Terus berusaha, ya kalian kalau memang tidak bisa langsung diusahakan terus sampai kalian nanti bisa. Selalu melakukan yang terbaik. Ada pengendalian diri, kemudian disiplin.
Ya tadi pengendalian dalam kemarahan gitu ya. Jadi kalian bisa mengendalikan diri. Disiplin. Disiplin ini terutama adalah dalam menghargai waktu. Kapan kalian harus berangkat sekolah, jam berapa kalian berangkat sekolah, jam berapa tiba di sekolah gitu. Terus kalian lakukan setiap hari. Itu disiplin. Berikut, berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau kalian ingin membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain tuh berpikir dulu ya. Apalagi kalian juga nempeleng orang, mau tabok orang. Ya, kalian harus bertindak dipikirkan gitu ya. Karena kalian kalau bertindak sembrono itu ada konsekuensi yang harus kalian terima. Kemudian bertanggung jawab pada pilihan yang sudah diambil. Keputusan yang diambil oleh kalian maka harus kalian laksanakan, karena itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab kalian. Yang keempat adalah fairness, kejujuran, keadilan. Jadi Bapak berkeinginan nanti kalian punya sifat jujur, adil, melakukan sesuatu berdasarkan peraturan yang ada. Sekolah nanti akan mengeluarkan peraturan dan itu harus kalian lakukan. Mengambil kesempatan dan berbagi. Jadi kalau ada hal yang baik, kesempatan ambillah kalian, raihlah, kemudian bagilah dengan teman-teman. Jangan mengambil keuntungan terhadap orang lain, ya, jangan dimanfaatkan orang lain oleh kalian keuntungan sendiri. Jangan menyalahkan orang lain secara sembrono. Jadi sekali lagi di depan tadi ya, pikirkan dengan baik apa yang akan kalian lakukan. Yang kelima adalah caring, peduli. Satu adalah berbuat baik, selalu itu berbuat baik, modal kalian ya bergaul dengan orang lain. Kasihan kepada orang lain dengan tunjukkan kepedulian kita. Jadi rasa sosial kita harus benar-benar gitu ya, tinggi sekali. Menunjukkan rasa terima kasih. Minimal kalau kalian sudah ditolong lain ya minimal kalian bisa ucapkan terima kasih. Memaafkan kesalahan orang lain. Yang berikut adalah menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, jangan kalian diamkan, tolong ya sesuai dengan kemampuan. Kemudian pilar yang keenam adalah citizenship, kewarganegaraan. Berbagilah dan buatlah agar sekolahmu dan komunitas menjadi baik. Ya. Jadi kalian sebagai warga negara yang baik, sebagai murid yang baik, harus bisa membawa sekolah kamu. Jadi sampai nanti kalian keluar gitu ya, jaga sekolahmu, alma mater kalian gitu. Karena ini ada kalian sudah dididik 3 tahun di SMA 5 gitu ya. Jangan sampai nanti membawa citra yang jelek terhadap SMA 5. Selalulah bekerja sama dalam hal lain gitu ya. Kalau ulangan sih jangan ya, ulangan jangan kerja sama, hal-hal yang lain yang diberikan. Tetap mendapat informasi, memilih gitu ya. Jadi kalian berhak mendapatkan informasi dari manapun. Tapi dengan syarat informasi tadi kalian adalah pilih oleh kalian, sharing, seleksi gitu ya. Jadi kalian mendapatkan informasi yang baik-baik. Kalau yang jelek ya nggak usah kalian ambil. Menjadi tetangga yang baik, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya tetangga kalian kan nanti kelas 10 banyak gitu ya. Jadi jadilah tetangga yang baik, baik di rumah sekali lagi maupun di sekolah. Mengikuti hukum dan peraturan, menghormati otoritas. Sekolah punya peraturan, kuliah pemerintahan juga punya aturan. Tugas kalian adalah mengikuti peraturan tadi, kan itu adalah pegangan hidup peraturan tadi. Kemudian juga menghormati otoritas gitu ya. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita ikuti ya, kita diambil oleh pemerintah ya kita ikuti ya, kita hormati. Melindungi lingkungan, kemudian juga daur ulang. Jadi kalau di rumah, di sekolah nih, lihat kalau kalian lihat lingkungan kumuh jelek gitu ya, maka kalian harus bisa melindungi. Kemudian kalau ada barang yang bisa kalian daur ulang ya gunakan ya kesempatan itu dengan baik sehingga bisa menambah nilai ekonomi bagi kita. Itu tentang 6 pilar karakter. Yang berikut adalah pendidikan karakter dan lingkungan. Orang tua merupakan pendidik karakter yang paling utama. Jadi yang pertama kali muncul dalam diri seorang karakter itu adalah dari orang tuanya sendiri.
baru nanti diperkuat oleh lingkungan sekitar, baik di masyarakat, di sekolah maupun nanti kalian di perguruan tinggi sampai nanti kalian kerja, gitu ya. Itu yang akan membentuk karakter kalian. Pendidik maupun tenaga pendidikan di sekolah memperkuat nilai-nilai yang baik dan karakter siswa selama mereka di sekolah. Jadi kita tinggal meneruskan guru nih tinggal memberikan arahan yang baik tentang karakter yang sudah dibentuk oleh orang tua di rumah. Jadi kalian manfaatkan di sekolah pun, nanti kalian bisa tanya ke wali kelas kalian, guru ada kesiswaan, ada BK, ada BP gitu ya, kalian di situ. Mendidik karakter meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perilaku. Jadi kalau kita didik karakter itu dengan baik gitu ya, maka ada mutu yang bisa kita ambil, itu tentang kualitas ya, itu kualitas tentang keputusan dan perilaku. Ya, akan meningkatkan kualitas etika moral kalian di masyarakat ya. Berikut karakter siswa SMA. Jadi kalian tuh bisa nih, kalian sesuai dengan kalian ya. Kalian berada di SMA sekarang. Siswa SMA ini berusia antara 16 sampai 19 tahun. Aspek kognitif tentang pengetahuan, berpikir abstrak dan bernalar. Jadi kalian bisa berpikir itu secara abstrak, nyata, kemudian juga ada di luar itu. Kebutuhan untuk mencapai prestasi. Jadi dengan pengetahuan tadi kalian diharapkan bisa mencapai prestasi. Dan itulah yang membedakan ya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Kemudian aspek sosial, emosional, memahami perasaan yang menyertai perilaku kelekatan pada teman sebaya. Jadi kalian harus bisa memahami perasaan teman kalian ya, baik yang sebangku maupun yang tidak sebangku. Kemudian aspek moral, membentuk identitas diri. Siapa aku? Kita harus pertanyakan, kita ini siapa? Mencoba berbagi peran yang cocok dengan dirinya. Ada enggak yang bisa kita lakukan dengan diri kita ini? Di dalam diri manusia itu punya kesempatan, ya, punya kelebihan kalian. Ya, jadi di samping ada kelebihan juga ada kekurangan seperti itu. Manfaatkanlah kelebihan kalian. Jadi kalian nanti bisa mengenal siapa aku. Mencoba mencari jawaban tentang apa yang saya miliki dan berbuat sebagai individu dan kehidupan seperti apa yang saya inginkan. Nah, nanti kalian di SMA nih ada guru BK, BP ya. Jadi kalian nanti bisa bertanya, apa yang saya miliki ini apa? Saya ini kemampuannya apa? Kemudian nanti apa yang bisa saya perbuat dalam kehidupan? Itu nanti kalian bisa konsultasi ya dengan guru BK, guru BP. Kebutuhan untuk mandiri, menentukan tujuan hidup. Individu sudah dapat menentukan perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Standar internal. Jadi kalian ini sesungguhnya sudah punya kemampuan dalam dirinya. Ya. Jadi kalian nanti tinggal bisa menentukan tujuan hidup kita. Jadi kita hidup ini untuk apa? Jadi kalian sendiri sudah bisa bisa menentukan perilakunya berdasarkan nilai yang sudah kalian tanam tadi, yang merupakan nilai yang dianut orang tua, kemudian juga lingkungan. Sekali lagi tadi ya, jawabkan. Jadi orang tua itu punya peranan besar dalam membentuk karakter setiap orang. Kemudian nanti ditambah di lingkungan sekolah, kemudian juga di lingkungan sekolah. Berikut berbagai pendekatan yang digunakan di dalam pendidikan karakter. Memberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan moral dan kewarganegaraan dalam mata pelajaran tertentu. Itu ada pelajaran wajib gitu ya. Jadi nanti kalian punya kesempatan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan moral kalian. Ya, baik tadi bisa di pelajaran agama, di pelajaran kewarganegaraan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pendekatan yang berbasis outcomes. Ya, nanti ada suatu metode yang bisa kalian gunakan dalam rangka pendekatan ya terhadap orang lain. Memberikan kesempatan untuk memasukkan ke dalam kegiatan kurikuler. Jadi kalian nanti di sekolah pun bisa kalian memasuki dalam kegiatan di lingkungan sekolah ya, yang sifatnya berhubungan dengan kemampuan kalian.
menciptakan iklim sekolah atau budaya sekolah di mana pembahasan tentang nilai moral dan kewarganegaraan merupakan aspek yang menonjol sebagai etos sekolah. Jadi nanti kalian bisa menciptakan iklim sekolah, bagaimana suasana di sekolah itu bisa menyenangkan bagi diri kalian. Jadi kalian betah di sekolah, ya, betah untuk belajar dan lain sebagainya. Kalian juga nanti teman pun akan banyak, ya, bergantung pada diri kalian. Ciptakanlah suasana sekolah itu dengan baik. Kemudian ada isu-isu tentang pendidikan bagi anak muda pada masa kini. Jadi inilah kehidupan kalian pada saat ini. Berkembangnya visi hidup seseorang. Jadi kalian tuh dulu sudah tertanam visi kalian. Jadi kalian sekarang harus bisa mengembangkan visi yang ada dalam diri kalian. Mana visi kalian? Yaitu yang sudah ditanamkan oleh orang tua kalian. Yang berikut adalah berkembangnya karakter seorang yang berkaitan dengan tujuan dan kualitas hidup yang diinginkan. Jadi kalau kalian sudah berkembang karakter kalian, maka itu akan erat kaitannya dengan tujuan dan kualitas hidup kalian. Apa yang kalian inginkan ada dalam perkembangan karakter kalian. Berkembangnya kompetensi yang berkaitan dengan seberapa kompeten seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Jadi sekarang persaingan, kompetensi itu bersaing, ya. Itu kalian akan bersaing dengan kompeten, kemampuan seseorang itu. Jadi kalian juga nanti sekali lagi kan tadi diharapkan kalian punya kreativitas yang tinggi. Karena nanti kalian akan bersaing, ya. Jadilah orang-orang yang kompeten dalam kompetensi tadi. Ini ada penutup dari pendidikan karakter. Bapak cukil dari pendapat dari ini Nabi Bapak sendiri dan Nabi kalian Muhammad SAW. Bagus sekali, indah sekali. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak, ya. Jadi kalau kalian hidup kalian bermanfaat untuk orang lain, maka kalian sudah dikatakan orang yang paling baik. Terserah kalian nanti, ya, gimana kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tadi di awal sudah dijelaskan kehidupan kalian itu, ya. Jadi bagus sekali nih pendapat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Lagi orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti dipandu, dibimbing oleh panitia dan kakak kelas kalian, ya. Selamat mengerjakan, jadilah orang sukses. Sekali lagi, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Bapak tutup, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang kalian kerjakan tadi, apabila kalian sudah dikerjakan, silahkan kumpulkan tugas kalian melalui link email. Ada email nih, mpkosis5@gmail.com. Sekali lagi, melalui email mpkosis5@gmail.com. Subjeknya adalah tulis nama kalian, kemudian asal lokal, ya, kemudian juga nama tugas materi tadi dari apa gitu, ya. Dan itu dari Bapak tadi, ya, dari materi pendidikan karakter, ya. Itu tugas kalian dikumpulkan ke sana, ya.